warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan channel saya Nuri Purnamasari, si Bulbul Sang Putri Dongeng. Kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Sang Kuryang. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Ditunggu ya. Check it out. Ciamik deh. Pada zaman dahulu di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sang Kuryang. Anak tersebut sangat gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu, dia selalu ditemani oleh seekor anjing kesayangannya yang bernama Tumang. Tumang sebenarnya adalah titisan dewa dan juga bapak kandung Sang Kuryang. Tetapi Sang Kuryang tidak tahu dan ibunya memang sengaja merahasiakannya. Pada suatu hari, seperti biasanya, Sang Kuryang pergi ke hutan untuk berburu. Setelah sesampainya di hutan, Sang Kuryang mulai mencari buruan. Dia melihat ada seekor burung yang sedang bertengger di dahan. Lalu tanpa berpikir panjang, Sang Kuryang langsung menembaknya dan tepat mengenai sasaran. Sang Kuryang lalu memerintah Tumang untuk mengejar buruannya tadi. Tetapi si Tumang diam saja dan tidak mau mengikuti perintah Sang Kuryang. Karena sangat jengkel pada Tumang, maka Sang Kuryang lalu mengusir Tumang dan tidak diizinkan pulang ke rumah bersamanya lagi. Sesampainya di rumah, Sang Kuryang menceritakan kejadian tersebut pada ibunya. Begitu mendengar cerita dari anaknya, Dayang Sumbi sangat marah. Diambilnya sendok nasi dan dipukulkan ke kepala Sang Kuryang. Karena merasa kecewa dengan perlakuan ibunya, maka Sang Kuryang memutuskan untuk pergi mengembara dan meninggalkan rumahnya. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali perbuatannya. Ia berdoa setiap hari dan meminta agar suatu hari dapat bertemu dengan anaknya kembali. Karena kesungguhan dari doa Dayang Sumbi tersebut, maka dewa memberinya sebuah hadiah berupa kecantikan abadi dan usia muda selamanya. Setelah bertahun-tahun lamanya Sang Kuryang mengembara, akhirnya ia berniat untuk pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, dia sangat terkejut sekali karena kampung halamannya sudah berubah total. Rasa senang Sang Kuryang tersebut bertambah ketika saat di tengah jalan bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita, yang tidak lain adalah Dayang Sumbi. Karena terpesona dengan kecantikan wanita tersebut, maka Sang Kuryang langsung melamarnya. Akhirnya lamaran Sang Kuryang diterima oleh Dayang Sumbi dan sepakat akan menikah di waktu dekat. Pada suatu hari, Sang Kuryang meminta izin calon istrinya untuk berburu di hutan. Sebelum berangkat, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan dan merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi, karena pada saat dia merapikan ikat kepala Sang Kuryang, ia melihat ada bekas luka. Bekas luka tersebut mirip dengan bekas luka anaknya. Setelah bertanya pada Sang Kuryang tentang penyebab lukanya itu, Dayang Sumbi bertambah terkejut karena ternyata benar bahwa calon suaminya tersebut adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi sangat bingung sekali karena dia tidak mungkin menikah dengan anaknya sendiri. Setelah Sang Kuryang pulang berburu, Dayang Sumbi mencoba berbicara pada Sang Kuryang supaya Sang Kuryang membatalkan rencana pernikahan mereka. Permintaan Dayang Sumbi tersebut tidak disetujui Sang Kuryang dan hanya dianggap angin lalu saja. Setiap hari Dayang Sumbi berpikir bagaimana cara agar pernikahan mereka tidak pernah terjadi. Setelah berpikir keras, akhirnya Dayang Sumbi menemukan cara terbaik. Dia mengajukan 2 buah syarat pada Sang Kuryang. Apabila Sang Kuryang dapat memenuhi kedua syarat tersebut, maka Dayang Sumbi mau dijadikan istri. Tetapi sebaliknya, jika gagal, maka pernikahan itu akan dibatalkan. Syarat yang pertama, Dayang Sumbi ingin supaya sungai Citarum dibendung. Dan yang kedua adalah meminta Sang Kuryang untuk membuat sampan yang sangat besar untuk menyeberang sungai. Kedua syarat itu harus diselesaikan sebelum fajar menyingsing. Sang Kuryang menyanggupi kedua permintaan Dayang Sumbi tersebut dan berjanji akan menyelesaikannya sebelum fajar menyingsing. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Sang Kuryang lalu mengarahkan teman-temannya dari bangsa jin untuk membantu menyelesaikan tugasnya tersebut. Diam-diam Dayang Sumbi mengintip hasil kerja dari Sang Kuryang.
Betapa terkejutnya dia karena sang kuryang hampir menyelesaikan semua syarat yang diberikan Dayang Sumbi sebelum fajar. Dayang Sumbi lalu meminta bantuan masyarakat sekitar untuk menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur kota. Ketika melihat warna merah di timur kota, sang kuryang mengira kalau hari sudah menjelang pagi. Sang kuryang lalu menghentikan pekerjaannya dan merasa tidak dapat memenuhi syarat yang telah diajukan oleh Dayang Sumbi. Dengan rasa jengkel dan kecewa, sang kuryang lalu menjebol bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Karena jebolnya bendungan itu, maka terjadilah banjir dan seluruh kota terendam air. Sang kuryang juga menendang sampan besar yang telah dibuatnya. Sampan itu melayang dan jatuh tertelungkup, lalu menjadi sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Demikianlah dongeng sang kuryang. Semoga adik-adik, kakak-kakak, ayah bunda bisa mengambil manfaat dari dongeng tersebut.